Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di channel Guswin Media Center. Kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara menampilkan teka-teki silang atau TTS dalam PowerPoint, sehingga tampilannya akan lebih menarik dan bisa melibatkan semua siswa atau peserta didik dalam pembahasan teka-teki silang yang telah kita buat. Baik, untuk lebih jelas saya akan coba tayangkan contoh teka-teki silang yang sudah jadi. Di sini saya ada contoh teka-teki silang yang sudah selesai saya desain. Ini contohnya. Saya akan coba tayangkan di sini contoh teka-teki silang yang sudah saya buat dalam bentuk PowerPoint. Jawaban dari setiap pertanyaan tidak harus urut dari 1 ke 2 dan seterusnya, tapi bisa acak. Jadi kita bisa bebas menjawab, dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat mudah jawabannya. Pertanyaan dari setiap angka teka-teki silang saya letakkan di sisi luar slide. Jadi di sini ada pertanyaan mendatar, ada sejumlah pertanyaan mendatar. Kita bisa simpan kembali. Kemudian di bawah ini ada saya tempatkan contoh pertanyaan menurun. Ini bisa kita simpan kembali. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita sembunyikan di pertanyaan mendatar maupun menurun ini, kita tinggal pilih mana yang bisa dijawab lebih dulu secara acak. Andai saja kita memilih tadi jawaban untuk pertanyaan mendatar 5 misalnya, kita tinggal klik angka 5 ini, maka muncullah jawabannya di sini. Misalnya kita menemukan di 5 ini ada font bantuan A untuk pertanyaan 4 menurun, kita bisa klik yang 4 yang di bawah ini. 4 yang di atas adalah untuk yang mendatar. Kita klik, sudah ketemu jawabannya. Kita menemukan kembali di sini beberapa huruf bantuan. Ini ada 8A, ada A ya 8, kemudian di sini N untuk 12. Kita bisa lihat pertanyaan 8 mendatar itu apa. Kita panggil di sini 8. Modal didapat dengan mengeluarkan saham. Itu adalah modal-modal perusahaan berbentuk perseroan. Kita tinggal klik di sini. Ini yang menurun ya. Ini yang atas yang mendatar. Nah, seperti ini. Yang 12 mendatar, kita bisa intip pertanyaannya. Badan usaha perorangan menguasai saham-saham perusahaan lain. Itu namanya adalah concern. Kita klik angka 12-nya muncul dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi ini sangat menarik karena tidak harus urut angkanya, bebas kita memulainya. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana membuat animasi yang seperti ini? Ini bukan flash, sekali lagi ini adalah PowerPoint. Tidak terlalu rumit sebenarnya, yang penting kita telaten, terampil memanfaatkan menu-menu animasi yang ada di PowerPoint. Kuncinya pertama, teman-teman harus pernah membuat teka-teki silang. Bagi yang belum pernah membuat teka-teki silang, coba bisa buka kembali tutorial cara membuat TTS yang ada di channel Guswin Media Center. Mula-mula kita siapkan dulu TTS-nya. Ini misalnya saya ada TTS yang sudah saya simpan di Word, yang sebelumnya desainnya terutama ada di internet seperti ini, yang pernah saya ajarkan di channel Guswin Media Center ya. Setelah menjadi beberapa TTS yang bagus, kita pilih kemudian kita simpan di dalam Word. Nah, yang di Word ini saya akan copy. Ini misalnya saya akan copy gambar teka-teki silang ini, saya copy. Kemudian saya akan buka teka-teki silang ini di PowerPoint. Otomatis saya harus membuat slide baru atau PowerPoint baru, terserah, sama saja. Saya akan coba membuat di halaman baru teka-teki silang. Ini desainnya saya ubah menjadi ukurannya 4:3. Jangan dimulai teka-teki silang dari kotak yang seperti ini. Carilah yang blank template. Jadi kalau kita cari blank template itu ada di layout ini, blank, tidak ada tulisan. Dan kita akan desain teka-teki silang bukan di sini, tapi di balik layar. Kenapa? Kalau kita buat di luar, maka
Apabila kita salah ketik, salah tekan keyboard, enter, shift, salah ketik huruf dan sebagainya, maka buyarlah teka-teki silang yang sudah susah payah kita buat ini. Sebagai contoh, yang sudah jadi tadi ini. Ini kalau misalnya kita mengetikkan sesuatu di halaman ini tidak akan rusak karena ini nggak bisa diklik. Semuanya nggak bisa diklik, bahkan diketik pun nggak bisa. Ya, nggak bisa karena ini berada di balik layar. Oleh sebab itu, kita akan bekerja di balik layar. Dalam PowerPoint, kita cari tempatnya adalah di view master slide. Nah, kita ada bekerja di sini. Nah, ini adalah blank template. Blank template master ini kita duplikat. Klik kanan, duplicate layout. Ini kita duplikasi. Kita coba tarik ke atas, kita bekerja di sisi yang atas. Sebenarnya bekerja di situ juga nggak apa-apa. Kita coba di sini. Yang bawah ini ada tanggal, footer, ini kita buang aja. Ini kita checklistnya kita buang, kita nggak perlu. Nah, yang sudah kita copy gambar TTS tadi kita taruh di halaman ini. Nah, ini. Sekarang kita atur posisi layoutnya, kita atur. Kita akan buat sebagus mungkin di sini di halaman slide ini. Ya, mungkin yang atas barangkali mau pakai judul, nanti bolehlah ini kita taruh sini ya. Udah, ini mungkin dianggap sudah cukup. Nanti tampilan pertanyaan akan kita taruh di sini. Kita akan siapkan lagi mendatar dan menurun pertanyaannya. Bagaimana mengopi pertanyaan tadi? Kita kembali ke Word ya, kita cari pertanyaan tadi di Word. Ini ada di sini, kita tutup dulu. Kita cari di Word. Nah, ini pertanyaan ini yang mendatar ini kita copy. Kita nggak usah ngambil judulnya, nggak usah. Kita ambil yang mendatar dulu yang kita kerjakan. Kita urus ini dulu. Kita copy. Kita bawa ke PowerPoint ini. Kita taruh di sembarang tempat dulu. Nah, ini. Nah, ini kita tata ulang, hurufnya kita atur. Mungkin hurufnya kita buat 16 ya. Sini 16 semuanya. Dan jenis fontnya misalnya kita ubah jadi Arial, kita tebelin. Kalau ini dirasa kurang gede, kita gedekan lagi. Jangan sampai ada yang satu baris nggak cukup gini. Kita atur lebarnya. Buatlah satu nomor hanya satu baris. Nah, sudah selesai. Ini yang pertanyaan mendatar. Supaya ada beda antara tabel atau box pertanyaan dengan background dari teka-teki silang, maka ini kita format. Backgroundnya kita ubah, misalnya saya kasih warnanya biru muda seperti ini. Jadi nanti kalau bergerak dia dari kiri ke kanan, itu akan beda antara pertanyaan dengan halaman teka-teki silang. Terus ini kita akan buat di sini agak transparan sehingga tabel dari teka-teki silang itu bisa nampak. Kita atur di kanan, di sini kita format ya. Kita transparansinya kita atur. Nah, ini nampak sudah ya garis-garisnya. Mungkin kalau kurang terang tambah lagi dia. Nah, sudah cukup. Nah, kita siapkan ini adalah untuk pertanyaan mendatar. Kita cari tempat menyembunyikannya di sisi kiri slide di sini. Misalnya kita taruh di sini ya. Kita siapkan sekarang adalah tabel atau tombol di sini, tombol untuk mengeluarkan pertanyaan mendatar. Kita buat dengan fasilitas langsung ini juga boleh ya. Ini misalnya saya tulis, kita tulis ini dengan huruf capital mendatar. Nah, ya. Fontnya boleh diganti. Misalnya kita ganti di sini fontnya adalah Calibri ya. Kemudian kita tebelkan ya. Tebelkan, kita kecilin. Misalnya jadi 20. Tombol ya. Kita taruh di sini, nanti tombol mendatar. Terus backgroundnya kita format ya, misalnya hijau atau biru begini, tulisannya diubah menjadi putih. Nah, kemudian supaya tabelnya ini kelihatan timbul, kita buat ini. Nah, supaya seperti ini bagus ya.
Terus kita akan buat juga tombol untuk menurun. Ini kita copy. Cara copy yang praktis adalah tekan ini gambar yang akan kita copy, kita klik, kemudian kita tekan Ctrl D. Nah, sudah jadi. Ctrl D itu artinya duplikat. Kita ubah kata-katanya menjadi menurun. Ya, kemudian kita taruh tombol menurun ini misalnya di bawah. Nah, di bawah kita luluskan dengan yang atas ya. Taruh di sini misalnya menurun. Nah, sekarang untuk pertanyaan mendatar ini nanti dia akan keluar dari kiri ke kanan. Sini ya. Kemudian kita sembunyikan lagi ke kiri. Untuk menyembuhkan ke kiri kita akan buat tanda atau gambar panah ke kiri yang kita tempelkan di pertanyaan. Kita cari di shape ini ada panah ke kiri. Nah, kita gambar dulu di sini. Nah, seperti ini. Gambarnya kurang timbul ya, kurang bagus. Kita ganti warna cerah. Kemudian kita buat warna ini. Nah, seperti ini. Mungkin udah cukup bagus. Karena kita juga butuh untuk yang menurun, nanti yang pertanyaan menurun kita taruh bawah, maka ini kita copy aja, duplicate, kita cari, kita putar dia untuk menyembunyikan ke bawah. Nah, sekarang yang ini kita tempelkan di pertanyaan ini. Nah, di sini kita gabung ya. Kita grouping ya. Selesai. Nah, sekarang ini siap untuk nanti dianimasi. Sekarang kita copy pertanyaan yang menurun. Ingat, tulisan menurun nggak bisa kita copy, kita langsung ke nomornya. Kita copy. Kita bawa ke sini. Sembarang tempat dulu, nanti diatur belakangan. Fontnya kita samakan dengan di sini. Ini tadi kita lihat fontnya adalah Arial Naro 18. Kita coba ini juga kita ubah menjadi Arial Naro 18. Arial Naro 18 tebal ya. Kita seperti ini. Kita atur seperti tadi, jangan ada satu nomor yang lebih dari satu baris. Ini sudah memenuhi syarat ya. Dan tidak ada yang lebih dari satu baris. Nah, ini mungkin bisa kita atur. Nanti kita beri tempat untuk tanda panah ini ya. Backgroundnya kita ubah sekarang. Misalnya backgroundnya kita ubah menjadi hijau atau warna ini yang lain. Terlalu tebal ini ya. Dan kita atur transparansinya, kita atur. Nah, udah kelihatan ya. Sudah selesai. Nah, sekarang kita coba cari tempat untuk pertanyaan menurun. Kita akan taruh di bawah. Kita kecilin dulu biar tahu tempatnya ya. Kita akan taruh di sini. Pertanyaan menurun. Nah, tanda panah ini kita carikan tempat. Sini misalnya. Kemudian kita grouping. Nah, sekarang kita akan memulai membuat animasi untuk pertanyaan ini agar dia bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Kita mulai dulu dengan menggerakkan pertanyaan ini ke kanan. Ini tulisan mendatar saya naikkan dulu, misalnya di sini. Saya akan buat ini pertanyaan ini bergerak ke kanan. Caranya adalah kita klik dia di tepi kirinya ya, sehingga hanya ada satu box ini. Kita klik animation, kemudian kita ambil yang di sini adalah motion pad. Ambil menu yang akan menggerakkan dia ke sisi kanan, right. Dia akan bergerak ke kanan. Kalau dibiarkan default seperti ini, dia hanya bergerak sampai sini. Kita menggerakkan dia bergerak sampai ke kanan dan seluruh pertanyaan tampil di dalam satu slide. Oleh sebab itu, ini ada lingkaran merah ini, kita tarik. Kita tarik dia ke sini. Kira-kira nanti dia akan bertempat di sini, sampai di sini. Ya, sampai sini. Garis-garis ini perhatikan, jangan sampai double. Upayakan ini satu garis sehingga kelihatan lurus banget. Dan dia akan tampil sampai di sini. Nah, ini kalau kita tayangkan, ya, kita tayangkan, kita preview ya, dia akan bergerak seperti ini. Nah, ya kan?
Nah sekarang bagaimana membuat dia bergerak kembali ke kiri ketika kita tutup, atau dia ke kanan setelah kita klik tombol mendatar. Maka kita atur bahwa satu box pertanyaan mendatar ini akan bergerak ke kanan setelah apa. Pertanyaannya kan setelah apa. Kita klik di sini, kita atur animasinya, timing. Di sini medium, gerakannya ke kanan tadi medium. Kalau mau cepat ya kita ubah di sini menjadi fast. Kemudian tombol yang akan menggerakkan box ini ke kanan adalah tombol mendatar. Berarti kita atur di sini triggernya. Start efek mulai dari apa? Nah, mulai dari tombol bertuliskan mendatar. Kita klik. Nah, seperti ini. Saya akan coba tutup dulu master ini. Akan saya coba tayangkan seperti apa jadinya. Kita lihat. Kalau tombol mendatar kita klik, dia akan bergerak ke kanan. Nah, sekarang kita akan coba klik ini nanti ke kiri. Ini belum bisa karena belum ada animasi. Kita keluar lagi, masuk ke slide master. Kita buat animasi untuk tabel atau box ini akan bergerak ke kiri. Upayakan jangan ada double box, tapi box yang paling luar yang kita klik. Kita beli animasi dia, motion pad, dia bergerak ke kiri. Kita cari di sini left. Oke, dia bergerak kiri. Bergeraknya bukan dari sini, tapi harus dari sini. Oleh sebab itu, ini bulatan hijau ini sebagai kunci atau merah ini ya, kunci untuk box ini kita tarik dia ke kanan. Kita tarik dan upayakan segaris dengan yang tadi supaya lurus ya. Nah, kita taruh, dia akan bergerak dari sini kan. Dia akan bergerak ke kiri. Ketika tombol ini kita klik, dia akan bergerak ke kiri. Kita coba tayangkan. Klik. Nah, ya kan? Dia ke kanan. Ini nanti arah ke kiri. Loh, ini kok belum bisa diklik? Belum kita trigger. Oleh sebab itu, kita buat perintah untuk yang ini bergerak ke kiri setelah tombol panah ini kita klik. Caranya sama. Kita buat ini trigger, cari grup ya, grup untuk grup mana, grup yang itu ya, grup yang 10. Nah, jadi kan, nah sekarang kalau ini kita tayangkan, maka tabel untuk mendatar sudah bekerja secara normal. Dia keluar dan dia bisa masuk ya, dia bisa keluar, kemudian kita klik dia bisa masuk. Nah sekarang kita tinggal mengatur yang menurun dengan teknik yang sama. Grup tombol ini kita akan buat animasinya ya, kita buat animasinya seperti tadi. Boxnya harus hanya ada satu, kita klik yang paling luar, ini akan menyakup semuanya. Ini akan bergerak ke atas ya, bergerak ke atas dengan memberi motion pad animation. Ambil yang up atas, ambil yang ke atas. Di sini kita cari bergerak ke atas. Nah ini ya, bergeraknya sampai di mana? Sampai seluruh pertanyaan ini masuk. Berarti ini kita atur kayak tadi. Kita tarik dia ke atas, di atasnya tombol menurun ini ya. Nah sampai sini. Bergeraknya kapan? Setelah tombol turun kita klik. Berarti ini kita atur animasinya, triggernya kita atur ulang. Kita atur dia bergerak setelah tombol menurun diklik. Nah, sekalian kita buat tombol dia akan turun kembali. Caranya kita klik lagi, kita tambahi animasi kembali. Animasi yang kita berikan adalah yang down, tombol menurun. Nah sudah kan, dia akan turun dari mana? Nah ini pengantarnya ini, kita tarik dia akan turun dari sini, akan turun dari sini, dari pertanyaan yang paling akhir 16 ya. Kita lepas, kita atur sini triggernya, kita atur grup 12 turun. Sekarang akan kita coba animasi semuanya. Kita coba yang menurun, kita klik, dia akan naik dan kita perintahkan dia sembunyi kembali.
yang mendatar juga demikian. Kita bisa, untuk kecepatan ini masih bisa kita edit di animasi tadi ya. Kita bisa buat cepat atau buat lambat. Baik, kita sudah selesai membuat animasi untuk pertanyaannya mendatar dan menurun. Sekarang berikutnya tugas kita adalah membuat animasi jawaban mendatar maupun menurun. Saya akan contohkan beberapa pertanyaan, nanti sisanya teman-teman bisa melanjutkan sendiri. Contoh ya, saya akan buat jawaban untuk yang satu mendatar ini. Dimiliki oleh pekerja kasar atau kuli. Untuk pertanyaan mendatar. Nah, nanti jawabannya kan ada di tombol ini. Namun kita belum, ini saya tadi belum menyiapkan tombol untuk mengklik jawaban. Di sini ada 1, 2, ini harus kita buatkan angka. Ya, kita coba bikin angkanya dari sini 1 misalnya ya. Ini angkanya kita buat kecil saja ukurannya, dan hurufnya kita buat huruf kalibri misal. Ini contoh saja. Saya buat kecil, tebal, warnanya saya buat merah biar beda. Bebas ya warnanya. Ini 18 masih terlalu gede. 12 misalnya. Kita akan bawa ke sini, kita ukur dulu. Kira-kira bisa menutupi angka asli enggak? Masih terlalu gede ya. 10 kan ya? 10. Nah, sekian. 10 kayaknya cukup. Nah, sekian. Kita nanti kan butuh nomor 2, maka ini kita duplikat. Ctrl D untuk nomor 2. Nah, sebaiknya memang seluruh nomor kita isi dulu, baru nanti membuat animasi untuk jawabannya. Kita paskan di sini ya, 2. Saya ambil 2 dulu misalnya. Nah, saya akan nyoba membuat jawaban untuk masing-masing tadi. Ini sudah ada huruf 2, ini saya duplikat lagi ya. Ini saya akan buat untuk jawaban atau pertanyaan. Jawaban mendatar tadi, kalau ini tetap hitam saja. Jawabannya adalah SDM. Jadi saya buat huruf dulu 1 S gitu. Itu ukurannya kita buat yang agak gede. Misalnya 14, kita uji terlalu kecil atau tidak. Tidak ya, kita naikkan lagi 16. Nah, cukup ya. Ini kita buat animasi, dia akan nampak muncul wipe begini, boleh ya. Atau mungkin kalau nggak cocok, ini kita ganti aja dia dengan zoom. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat huruf-huruf ini muncul tanpa klik dulu, tapi kita buat di sini pakai previous ya. Kalau previous itu munculnya nanti setiap huruf bareng. Kalau kita pakai yang pakai start after review satu-satu dia. Kita buat yang bareng aja biar nanti munculnya bareng dan cepat. Ini kita baru dapat 1 huruf, kita duplikat. Nah, ini sudah menduplik 2 huruf. Dan animasinya sudah terduplikasi sehingga kita tidak perlu membuat animasi-animasi lagi. 3 huruf ini sebagai jawaban pertanyaan 1. Ini saya tata dulu di sini. Merapikannya belakangan saja ya. Yang penting dia sudah masuk dalam kotak-kotak yang tepat untuk jawaban. Dirapikan nanti kalau sudah selesai semua animasi. Nah, sekarang saya akan membuat perintah animasi bahwa SDM, tulisan SDM ini muncul setelah klik nomor 1. Di sini kan ada nomor 1. Jadi setelah nomor 1 ini diklik, SDM muncul. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ya. 1 ini diklik, SDM-nya muncul. Caranya adalah S kita klik, karena tombol S yang akan ditampilkan, tombol jawaban ini. Kemudian animation kita atur di sini. Kita perintah bahwa dia ada tampil setelah angka 1. Di sini kita cari angka 1-nya, ini angka 1. Ya, angka 1 bukan yang depan ya, yang belakang. Angka 1. Nah, S-nya muncul. Setelah S nanti muncul kan diikuti oleh huruf D dan M. Oleh sebab itu di sini ada huruf D. Ini kalau kita sorot pakai kursor ada D, ini ada M. Ini 2 huruf ini kita blok, kita pindah ke bawahnya S ini. Nah, sekarang kita coba tayangkan. Jadi kalau 1 ini saya klik, muncullah jawaban SDM. Nanti ini dirapikan belakangan nanti.
Nah sekarang coba jawaban 2 menurun. 2 menurun, kita cek dulu pertanyaannya apa tadi. Ini harusnya kita udah punya kunci jawaban ya untuk membuat supaya cepat. Contoh pekerja terdidik dan terlatih diawali dengan huruf apa tadi? Awali D, mungkin dokter ya, D O K dok T ya dokter. Berarti kita perlu animasi dokter. Otomatis huruf D ini muncul 2 kali. STM tadi udah terpakai ya, kemudian akan terpakai lagi ketika menulis jawaban berkata dokter. Ini kita copy, kita kontrol D ya, duplicate, kita buat di sini, kita kontrol D lagi ya, kita kontrol D lagi untuk tulisan berikutnya ya. Tulisan berikutnya apa sih? O ya, dokter. Kita duplicate lagi K, kita duplicate lagi T, dok, kontrol D dok, ini ganti T, kemudian kita duplicate lagi E ya, kita cari huruf E, nanti kita tata, duplicate lagi ya, duplicate lagi huruf apa? Dokter. Nah sudah, semua huruf sudah kita dapat. Nah sekarang huruf D kita taruh di sini, huruf D ya, kita gandeng, upayakan benar-benar nempel dan persis sehingga menyamarkan tampilan ketika animasi berjalan. Kita buat senempel mungkin ya. Nah, mungkin seperti ini huruf D. Huruf D inilah nanti yang akan jadikan trigger. Oleh sebab itu huruf D ini harus kita, ini huruf D ini kita buat trigger. Triggernya apa? Setelah tombol 2. Berarti kita atur. Nah ini triggernya kita buat angka 2. Kita cari angka 2. Nah ini angka 2. Nah sudah selesai D nya. Sekarang kita tinggal menata huruf-huruf di bawahnya. Dokter, berarti O taruh di bawahnya sini, O, K sini, kemudian T sini, E ya, dokter sini, dan terakhir adalah huruf R, taruh di sini. Nah ini selesai. Tetapi kalau di animasi dia belum bisa berjalan, sebab huruf-huruf ini masih ada di tempat yang terpisah dari trigger. Triggernya kan di sini. Ini huruf D. Maka ini seperti biasa kita blok dan kita pindahkan dia ke bawahnya 18 ini. Selesai, udah jadi. Kita coba ya. Kita misalnya mau jawab bukan 1 dulu tapi 2 dulu. Kita klik dokter, kita klik satunya STM. Selesai kan? Nah yang lain teman-teman bisa mencoba sendiri ya, seperti tadi. Memang kuncinya untuk bisa membuat tampilan teka-teki silang di PowerPoint dengan baik ini harus telaten mutlak ya. Nanti kalau semua desain ini sudah selesai, maka slide master ini kita close sehingga kita akan bermain di luar di sini. Yang ini seperti saya katakan tadi, halaman ini adalah halaman yang aman, tidak bisa diketik, tidak bisa apa-apakan karena semua tulisannya ada di balik layar sehingga sangat aman. Baik, sekali lagi kita coba hasil karya kita. Ini mendatar ya, kita sembunyikan kembali. Ini pertanyaan menurun, kita sembunyikan kembali ya. Ini kalau teman-teman perhatikan tombol panahnya agak buram, ini posisinya berarti ada di baliknya. Ini nggak masalah, sebenarnya tidak diklik panah pun bisa, diklik di sini juga bisa, dia akan turun sama dengan ini ya, klik sini juga bisa. Nah kemudian tik jawaban tadi, boleh yang ini dulu, boleh yang ini dulu satu, boleh ya. Ini nggak bisa diulangi, dikosongi lagi, nggak bisa di back ya. Saya coba tayangkan kembali. Kalau saya klik 1 dulu bisa, kemudian 2 juga bisa. Jadi urut-urutannya teman-teman ketika membuat tampilan ini sebaiknya angka-angka untuk pertanyaan ini dibuat dulu ya, warna merah tadi pasangi dulu, baru kemudian siapkan jawaban. Untuk jumlah pertanyaan kira-kira 20 seperti ini itu ya paling 1 jam ya, 1 jam sudah selesai karena kita tinggal menduplikat begitu saja. Baik teman-teman, ini sedikit trik bagaimana menampilkan
PowerPoint dengan TTS ya. Selamat mencoba, semoga semuanya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.